天学院可不会给他充能的时候。救我！气，帮我看看这孩子秋兽的气息。你们有黄金圣龙，结果怎么样了？不说，只是说趁着现在有资格让我使出全力，不用跟着他。那是，最终还是要我来终结比赛呀！子不能留。谁告诉你，没有魂技就不能击败你的？Setelah sebelumnya Susansi dan juga Jiang Nanan berhasil memenangkan babak pertama melawan Akademi Zhengtian, Caito dan juga Xiao Xiao pun akhirnya dikirim untuk mewakili Akademi Zerg di babak kedua. Begitu melihat Caito mulai mengumpulkan energi pada meriam pembimbing roh di tangannya, Tang Xiaolei dan juga Suelang pun segera bertindak untuk mencegah Caito menyelesaikan pengumpulan energi itu. Diperlihatkan kalau Tang Xiaolei ternyata memiliki roh pelindung panah cahaya, sedangkan Suelang memiliki roh pelindung serigala. Mereka berdua pun dengan cepat mengaktifkan teknik roh mereka masing-masing dan melesat ke arah Caito dengan kecepatan tinggi. Namun di situ Xiao Xiao tiba-tiba saja muncul di depan Caito dan langsung menggunakan teknik roh pertama dan kedua yang dia miliki untuk memblokir serangan mereka berdua. Sebuah ledakan yang cukup keras pun terjadi setelah kedua teknik ini saling membentur satu sama lain. Meskipun Xiao Xiao berhasil memblokir serangan Tang Xiaolei dan juga Suelang, tetapi benturan itu juga membuat Xiao Xiao terpental cukup jauh ke belakang. Tentu saja Tang Xiaolei dan juga Suelang tidak berhenti sampai di situ. Mereka kembali melancarkan serangan yang sama ke arah Caito dan mengabaikan keberadaan Xiao Xiao. Kali ini Xiao Xiao tidak lagi menggunakan kuali segel untuk melindungi Caito, melainkan dia menggunakan roh pelindung keduanya, yaitu seruling 9 Phoenix. Suara merdu yang dikeluarkan seruling itu seketika memperlambat serangan yang dilancarkan oleh pihak musuh. Berkat hal ini Xiao Xiao pun lagi-lagi berhasil menghentikan pergerakan lawan, sehingga Caito pun memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan meriam pembimbing roh di tangannya. Seisi arena pun seketika dibuat heboh setelah mengetahui kalau Xiao Xiao ternyata memiliki roh pelindung ganda. Meskipun saat ini dia baru memiliki 2 cincin roh kuning ratusan tahun, tetapi bisa dipastikan masa depannya sangatlah cerah dan tak terbatas. Singkat cerita, Xiao Xiao kemudian kembali ke hadapan Caito dan bersiap untuk memblokir serangan musuh selanjutnya. Namun setelah menggunakan teknik roh berulang kali, energi roh milik Xiao Xiao pun hampir terkuras habis. Oleh sebab itu, tampaknya kali ini merupakan tindakan terakhir yang bisa Xiao Xiao lakukan untuk melindungi Caito. Dan benar saja ketika cakar serigala Suelang datang, Xiao Xiao pun tidak mampu lagi bertahan. Sampai akhirnya kuali segel miliknya pun hancur berkeping-keping. Hal ini secara alami membuat Xiao Xiao muntah darah hingga tersungkur tak sadarkan diri. Namun di saat yang bersamaan, ledakan kuali segel ternyata berhasil membuat Suelang terpental ke sudut arena dan ikut tak sadarkan diri. Melihat pengorbanan yang dilakukan Xiao Xiao itu, Caito pun sontak berteriak marah dan langsung melepaskan serangan meriam laser ke arah Tang Xiaolei. Di situ Tang Xiaolei lantas menunjukkan teknik roh kelimanya yang berupa 5 panah emas dan berniat memblokir serangan laser tersebut. Ledakan maha dahsyat pun seketika terjadi di atas arena. Begitu kedua serangan tingkat tinggi ini saling bertabrakan. Namun tak butuh waktu lama, kekuatan laser Caito pun berhasil mematahkan teknik roh kelima Tang Xiaolei. Karena daya hancur yang dipancarkan terlalu berbahaya, sang wasit yang ternyata adalah Master Roh 7 cincin pun terpaksa turun tangan dan memblokir serangan laser tersebut, guys. Meski berhasil dihentikan, efek ledakan ini masih terlalu kuat, hingga menyebabkan arena pertandingan hancur berantakan. Sementara itu, Caito yang sudah kehabisan kekuatan roh tampak berjalan sempoyongan, dan akhirnya terjatuh pingsan tempat di samping Xiao Xiao. Dan di saat yang bersamaan, Suelang yang sebelumnya tidak sadarkan diri tiba-tiba bangkit dan berdiri di atas arena. Meskipun Tang Xiaolei sudah berhasil dikalahkan, tetapi kedua perwakilan dari Akademi Strike juga tidak sadarkan diri. Sedangkan tim dari Akademi Zhengtian masih memiliki Suelang yang berdiri di atas arena. Dengan kata lain, babak kedua ini pun dimenangkan oleh Akademi Zhengtian. Oleh karena itu, kedua akademi pun harus bersiap dalam babak terakhir untuk menentukan pemenang dalam kompetisi kali ini. Tak lama kemudian, wasit lalu melanjutkan pertandingan dan meminta 3 perwakilan dari masing-masing tim untuk segera memasuki arena.
Kali ini, Akademi Zhengtian mengirim Ye Wuxing selaku ketua tim dengan level 58. Sang Guanchan level 46 dan juga Yan Er dengan level 46. Di sisi lain, BB juga ikut bergerak memimpin Yu Hao dan juga Wang Dong untuk naik ke atas arena. Mereka bertiga bersumpah akan mempertahankan kehormatan Akademi Sheikh serta Sekte Tang walau harus mengorbankan nyawa sekalipun. Meskipun perbedaan kekuatan di antara kedua tim sangatlah besar, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menjamin kalau Akademi Zhengtian akan memenangkan pertandingan ini. Mengingat Akademi Sheikh selalu bisa menciptakan keajaiban yang tidak pernah disangka-sangka oleh siapapun. Singkat cerita, sang wasit lalu menarik nafas panjang dan mengumumkan dengan meriah kalau pertandingan babak ketiga antara Akademi Zhengtian melawan Akademi Sheikh resmi dimulai. Kedua belah pihak pun langsung mengeluarkan roh pelindung mereka masing-masing. Namun hal yang mengejutkan terjadi di mana cincin 100.000 tahun yang ditunjukkan Yu Hao sebelumnya tidak muncul di pertandingan kali ini. Melainkan hanya ada 2 cincin roh 10 tahun yang melingkar di sekitar tubuh Yu Hao dan juga Wang Dong. Kejadian ini jelas mengejutkan seisi arena, hingga membuat mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mungkin ke-6 cincin roh yang ditunjukkan Yu Hao sebelumnya hanyalah tipuan saja? Yu Hao dan juga Wang Dong sama sekali tak menghiraukan kebingungan semua orang. Mereka terus memfokuskan pikiran untuk menyatukan kekuatan dan menyalurkannya kepada Bei Bei. Pada saat yang bersamaan, Yu Hao juga melepaskan deteksi spiritual miliknya ke setiap sudut arena. Dengan demikian mereka akan memiliki keunggulan begitu pertempuran ini dimulai. Di sisi lain, kelompok Ye Wuxing tampak mengabaikan kebingungan di hati mereka dan kembali fokus ke dalam pertandingan. Di situ sang Guanchan yang terkenal sebagai Master Roh tipe kontrol dengan pelindung roh lonceng sihir lantas melepaskan teknik keduanya, berupa asap hitam yang langsung menyebar dan menutupi seluruh permukaan arena pertandingan. Tidak hanya itu, Yan Er yang memiliki roh pelindung bola api juga melepaskan teknik roh keduanya ke arah kelompok Huo Yu Hao. Meski kondisi mereka terlihat cukup terdesak, tetapi Yu Hao tidak panik sedikit pun. Sebaliknya, dia justru tersenyum dan segera melepaskan serangan jiwa yang dikombinasikan dengan mata iblis ungu untuk menyerang sang Guanchan. Alhasil, dia pun berhasil membatalkan teknik roh sang Guanchan itu sekaligus memberikan waktu yang cukup kepada Bei Bei untuk memblokir bola api Yan Er yang datang dari arah berbeda. Namun ternyata serangan ini hanyalah tipuan yang diciptakan oleh Yan Er. Dalam sekejap, Ye Wuxing pun melepaskan teknik roh pertamanya berupa daun emas ke arah Bei Bei. Meski strategi ini tampak sempurna, tetapi Yu Hao sudah membaca semua pergerakan mereka berkat bantuan deteksi spiritual. Oleh karena itu, Yu Hao pun segera bertindak dan berhasil merubah arah serangan Ye Wuxing menggunakan senjata rahasia Sekte Tang. Menyadari kalau pihak musuh sangat terampil dalam pertempuran jarak jauh, BB pun berinisiatif untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Dia lalu meminta Yu Hao dan juga Wang Dong agar menyerang sang Guanchan selaku tipe kontrol, sedangkan dia sendiri akan maju untuk mengalihkan perhatian lawan. Setelah mendiskusikan rencana itu, Wang Dong lalu membawa Yu Hao terbang ke udara. Dengan bantuan sepatu roh, kecepatan terbang mereka berdua pun menjadi jauh lebih cepat hingga sulit diprediksi oleh kelompok Ye Wuxing. Dalam momen itu, Yu Hao pun langsung menggunakan senjata roh tipe laser yang didapatkan dari pelelangan sebelumnya. Hingga akhirnya serangan itu pun berhasil mendarat tepat di dada sang Guanchan dan membuatnya terdorong mundur beberapa meter ke belakang. Di samping itu, BB juga tidak tinggal diam. Dia segera mengaktifkan teknik roh ketiga dan menargetkan Yan Er. Alhasil, sebuah ledakan pun kembali terjadi di arena pertandingan. Yu Hao dan juga Wang Dong tentu tidak menyia-nyiakan peluang yang baru saja diberikan oleh Bei Bei. Dalam sekejap mata, mereka pun melesat dari arah belakang dan berniat memberikan serangan kejutan kepada Yan Er. Namun siapa sangka ternyata Yan Er telah mempersiapkan sebuah bola api raksasa dan langsung melemparkannya ke arah Huo Yu Hao. Di situ Yu Hao tidak menghindar sedikit pun. Dia menggunakan teknik tangan giok Sekte Tang dan berhasil melemparkan bola api itu ke langit-langit arena pertandingan. Akan tetapi hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi, di mana sebuah kurungan api seketika muncul dan mengurung Yu Hao bersama Wang Dong di dalamnya. Ternyata kurungan ini merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Yan Er. Tidak berhenti di situ, Yan Er kemudian membawa kurungan tersebut ke tepi arena. Selama Yu Hao dan juga Wang Dong jatuh keluar, maka mereka secara alami akan tereliminasi dari pertandingan kali ini. Demi menghentikan kemungkinan terburuk, Yu Hao lalu menarik seluruh kekuatan roh milik Wang Dong untuk mengaktifkan teknik tulang roh Bing Er.
dan langsung melepaskan domain es tanpa batas. Dalam sekejap kurungan api itu pun berubah menjadi es yang membeku. Selain menghancurkan kurungan api menjadi serpihan es, Yan-Er sang pengguna atribut api pun ikut membeku dan terjatuh keluar arena. Sementara itu di lain sisi pertarungan antara Bebe dan juga Ye Wuxing masih terus berlangsung sengit. Tepat ketika Bebe akan mendaratkan teknik roh cakar naga, Ye Wuxing tiba-tiba saja menunjukkan tubuh emas tak terkalahkan yang dia dapatkan dari monster roh berusia puluhan ribu tahun. Hal ini menunjukkan kalau Ye Wuxing bukanlah master roh level 58, melainkan sudah berada di level 60 yang memiliki 6 cincin roh. Dalam momen singkat itu, Ye Wuxing lantas melepaskan teknik roh kelima berupa serangkaian daun emas dan berhasil membuat Bebe terpojok. Meskipun lawannya jauh lebih kuat, tetapi Bebe tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia berniat mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki sampai batas maksimal, demi menunjukkan kelayakannya sebagai anggota perwakilan Akademi Sek. Suara gemuruh pun seketika terdengar. Kilat petir di sekitar tubuh Bebe yang awalnya biru tiba-tiba berubah menjadi warna keemasan. Sebuah tanduk emas juga muncul di kepala Bebe diikuti dengan aura mengintimidasi layaknya seorang penguasa dari seluruh roh pelindung binatang buas. Skydream dan juga Bing-Er yang berada di dalam tubuh Yu Hao pun seketika menyadari kalau itu adalah roh pelindung Golden Holy Dragon dan merupakan salah satu roh pelindung legendaris yang hampir tidak pernah muncul dalam 1000 tahun terakhir. Selain itu, Bebe juga memiliki sebuah domain khusus berupa domain guntur. Selain memiliki efek untuk melemahkan kekuatan roh musuh, domain ini juga dapat menciptakan daya hisap yang sangat kuat. Namun pada saat yang bersamaan, Sang Guanchan kini telah kembali sadar dan langsung menyerang Bebe dengan teknik asap sama seperti sebelumnya. Beruntung berkat peningkatan kekuatan Golden Holy Dragon, Bebe pun berhasil melepaskan diri dari pengaruh teknik roh Sang Guanchan. Tanpa basa-basi, dia lalu melesat ke arah Ye Wuxing yang masih terjebak di bawah tekanan domain guntur dan berhasil menghentikan pergerakannya. Pada saat itu juga Bebe segera meminta Yu Hao dan juga Wang Dong agar menggunakan jalan emas surgawi dan tidak perlu mencemaskan keberadaannya. Meski awalnya mereka berdua tampak sedikit ragu, namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk menuruti perkataan Bebe. Meskipun serangan jalan emas ini berhasil mengenai Ye Wuxing, tetapi Bebe secara tidak langsung juga ikut terkena dampaknya. Sehingga dia pun perlahan mulai kehilangan kesadaran dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Melihat Ye Wuxing yang masih tidak bisa menggunakan kekuatan roh akibat terkena serangan jalan emas, Yu Hao pun berinisiatif untuk menyerangnya saat itu juga. Namun meski kehilangan kekuatan roh sekalipun, Ye Wuxing ternyata mampu memblokir semua serangan yang dilancarkan oleh Huo Yu Hao. Karena tidak ingin mengecewakan harapan semua orang, Yu Hao lantas meminta bantuan kepada Bing-Er untuk mengambil alih tubuhnya demi bisa mengalahkan Ye Wuxing. Bing-Er pun menerima permintaan Yu Hao itu, dan seketika aura di tubuh Yu Hao pun berubah menjadi sangat menakutkan. Bahkan saat ini Ye Wuxing merasakan kalau keberadaan Yu Hao jauh lebih berbahaya dari semua lawan yang pernah dia hadapi sebelumnya. Bing-Er yang sudah mengambil alih tubuh Yu Hao lalu melepaskan serangan atribut es. Meskipun saat ini efek jalan emas yang menghapus kekuatan roh Ye Wuxing hampir menghilang sepenuhnya, tetapi dia tetap tidak mampu memblokir serangan tersebut. Tidak sampai di situ, Bing-Er kemudian mengaktifkan domain es untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Hingga akhirnya Ye Wuxing pun terlempar keluar arena pertandingan dengan luka yang sangat parah. Kejadian langka di mana Master Roh level 28 mampu mengalahkan Master Roh level 60 ini jelas menggemparkan seisi arena pertandingan. Namun sayang karena penggunaan kekuatan Bing-Er masih terlalu membebani tubuh Yu Hao. Dia pun akhirnya jatuh pingsan di tepi arena. Melihat hal itu, Sang Guanchan dari Akademi Zhengtian tampak tersenyum dingin. Pada akhirnya dialah yang menjadi penentu kemenangan dalam babak kali ini. Meskipun hanya tersisa dia seorang, tetapi pihak Akademi Sek juga hanya menyisakan Wang Dong saja. Dengan level kultivasinya yang sudah mencapai level 46, Sang Guanchan jelas memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk bisa mengalahkan Wang Dong, yang saat ini masih berada di level 32. Meski begitu, Wang Dong sama sekali tak gentar sedikit pun. Dia lalu dengan tegas mengatakan, walau tanpa kekuatan roh serta teknik roh sekalipun, dirinya masih mampu untuk memenangkan pertandingan ini. Setelah mengatakan itu, sebuah cahaya terang pun menyebar dari tubuh Wang Dong. Namun pada saat ini tidak ada satupun cincin roh yang muncul,
melainkan hanya ada sebuah palu hitam dengan aura yang sangat menakutkan. Begitu palu Haotian milik Wang Dong muncul, seluruh arena pertandingan pun seketika bergetar seakan-akan langit dan bumi terguncang.